Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Biprayoga. Saya dari kelas R18A. Di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan dalam pembangunan koperasi dan UMKM dan arah strategi kebijakan dan program pembangunan koperasi dan UMKM. Tantangan dalam pembangunan koperasi dan UMKM. Pembangunan koperasi pada PJP 1 telah berhasil meningkatkan perannya dalam perekonomian nasional. Hal ini terlihat antara lain dengan semakin tumbuhnya koperasi mandiri dan semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat mengenai koperasi. Memasuki PJP 2 perlu lebih dikenali adanya berbagai tantangan yang akan dihadapi dengan memanfaatkan peluang dan mengatasi kendala yang ada. Diharapkan pembangunan koperasi pada PJP 2 akan lebih berhasil. Nah, yang pertama di sini yaitu tantangan meskipun banyak hasil yang telah dicapai dalam pembangunan koperasi selama PJP 1, masih banyak pula masalah yang belum terselesaikan yang harus dilanjutkan dan ditingkatkan penanganannya dalam PJP 2. Sebagai tantangan untuk mewujudkan cita-cita perekoperasian seperti yang diamanatkan dalam UUD hingga saat ini karena berbagai alasan ekonomi dan non-ekonomi. Koperasi pada umumnya belum dapat melaksanakan sepenuhnya prinsip koperasi sebagaimana yang dicita-citakan, sehingga koperasi sebagai badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat belum dapat mengembangkan sepenuhnya potensi dan kemampuannya dalam memajukan perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Dan yang kedua, dengan memperhatikan kedudukan koperasi, baik sebagai soko guru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional, peran koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat. Dalam hal ini, koperasi sebenarnya memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas, terutama dalam hal yang menyangkut kepentingan kehidupan ekonomi rakyat. Dalam kenyataannya, koperasi masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan sistem untuk dapat berfungsi dan berperan sebagaimana yang diharapkan. Antara lain, dalam memperkukuh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. Dengan demikian, yang menjadi tantangan adalah mewujudkan koperasi, baik sebagai badan usaha maupun sebagai gerakan ekonomi rakyat, agar mampu berperan secara nyata dalam kegiatan ekonomi rakyat. Di sini yang ketiga yaitu meningkatkan kemampuan dan profesionalisme antara lain melalui berbagai pelatihan. Hasilnya masih jauh dari memadai. Berkaitan dengan kendala utama tersebut, terdapat pula kendala lain yang lebih spesifik yang dapat mempengaruhi keberhasilan pembangunan koperasi. Kendala tersebut yaitu adalah lemahnya struktural permodalan koperasi, rendahnya usaha pemupukan permodalan dari anggota dan dari dalam koperasi, serta terbatasnya akses koperasi ke sumber pemodalan dari luar. Nah, di sini arah strategi kebijakan dan program pembangunan koperasi dan UMKM. Yang pertama, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, seluruh jajaran Kementerian Koperasi dan UKM harus memperhatikan azas ketaatan dengan mengacu pada peraturan perundangan yang ada. Dan yang kedua, kinerja diukur dengan pencapaian sasaran strategis, yaitu yang pertama meningkatnya kontribusi KUMKM dalam perekonomian melalui pengembangan komoditas berbasis koperasi atau sentra di sektor-sektor unggulan. Yang kedua, meningkatnya daya saing koperasi dan UMKM. Ketiga, meningkatnya wirausaha baru dengan usaha yang layak dan berkelanjutan. Dan meningkatnya kualitas kelembagaan dan usaha koperasi, serta penerapan praktek berkoperasi yang baik oleh masyarakat. Yang ketiga, penguatan koperasi dan UMKM difokuskan pada peningkatan kinerja dan daya saing koperasi dan UMKM di sektor-sektor utama yang menjadi prioritas Presiden melalui Nawacita. Yang keempat, seluruh upaya pencapaian sasaran kinerja melalui program, kegiatan maupun output harus dilaksanakan melalui keterpaduan dan kerjasama antar unit dan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan monef yang didukung kelengkapan data dan informasi koperasi dan UMKM. Yang kelima, pelaksanaan program dan kegiatan harus mencakup keseimbangan antara pemihakan dan pembangunan kemandirian koperasi dan UMKM, serta bersifat
inklusif yang memperhatikan akses dan kesempatan yang sama antar kelompok pendapatan, antar gender, antar wilayah, dan keberpihakan kepada kelompok atau golongan yang kurang mampu. Yang keenam, pelaksanaan program dan kegiatan didukung kemitraan dan kerjasama strategis dengan kementerian atau lembaga atau daerah serta organisasi masyarakat. Organisasi atau lembaga profesi, pelaku usaha, serta kerjasama bilateral dan multilateral yang didasarkan pada prinsip kesetaraan dan saling melengkapi. Dan yang ketujuh, Kementerian Koperasi dan UKM mendorong profesionalisme sebagai publik dengan mengembangkan unit-unit pelayanan yang dapat mandiri, memberikan kontribusi pada penerimaan negara bukan pajak, dan secara langsung melayani kebutuhan masyarakat. Cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.